Pemirsa Hidup Sehat Plus, sepak bola adalah olahraga yang sangat banyak digemari oleh hampir semua usia. Jangan lupa, mulai hari ini sampai dengan episode selanjutnya, kita akan memberikan informasi series pertolongan pertama pada cedera olahraga, terutama olahraga sepak bola. Di samping saya sudah ada Dr. Junaidi, beliau adalah spesialis kedokteran olahraga. Halo dokter. Halo Anissa ya. Nah dokter, jadi kan kalau seandainya nih kita sebelum melakukan olahraga sepak bola, tentunya sebelumnya kita harus punya persiapan dulu dong sebelum terjun ke lapangan. Kira-kira apa saja nih persiapannya sebelum kita terjun ke lapangan, apa aja yang harus dipersiapkan dok? Ya, jadi bagi seseorang yang mau menekuni ya bermain bola, apakah untuk profesional, amatir, atau hanya untuk kebugaran, ataupun malah untuk rekreasi, sebenarnya sama SOP-nya atau protapnya. Jadi mereka ini harus cek dulu kesehatan. Ya, jadi cek kesehatan secara general dulu, tentu terutama adalah untuk jantungnya. Ya kan? Kita tahu bahwa henti jantung baik terjadi di sepak bola, dalam sepak bola. Oleh sebab itu, jangan nanti terjadi henti jantung di lapangan bola, maka kita benar-benar fokus untuk memeriksa, mengasesmen jantung, apakah dia ini sehat apa enggak. Otomatis kita harus dalam kondisi yang sehat dan bugar sebelum kita terjun ke lapangan. Kira-kira ada nggak sih dok penyakit-penyakit tertentu yang mungkin harus diwaspadai oleh seseorang sebelum dia terjun ke lapangan dan melakukan aktivitas olahraga sepak bola? Ya, yang selama ini ya buat profesional atau amatir ya, itu sering adalah gangguan jantung. Ya, gangguan jantung itu dominan untuk terjadi kecelakaan, ditambah dengan cedera asma ya, asma bronkial pada atlet sepak bola. Oke, terutama jika orang yang asma bukan berarti tidak boleh terjun, Oh, boleh, mungkin dia boleh. harus membawa medicine-nya ya dok, Iya, ya, obat-obatannya. benar. Selain itu dok, apa yang harus dipersiapkan dan diperhatikan sebelum kita melakukan olahraga sepak bola? Ya, jadi sebenarnya kita harus tahu umur ya. Jadi kelompok umur harus diperhatikan benar. Jadi jangan sampai anak muda ya mengajak orang tuanya akan tahu itu. Nah, kemudian ketika kelompok umur bermain, dia harus persiapkan dirinya. Jadi malam tidur harus cukup, ya harus cukup istirahat. Kemudian makan, ya harus benar makan. Jangan makan misalnya setengah jam lagi mau latihan bola, makan setengah. Jadi makannya minimal 2-3 jam sebelum latihan itu baru dia makan. Paling lambat itu kali makannya. Oke, berarti memang harus diperhatikan ya dok perawatannya. Kalau pakaian sendiri bagaimana dok? Apakah bisa pakaian bebas atau boleh pakai harus olahraga, baju olahraga apa bagaimana dok? Pakaian itu bukan bebas nggak bebas, tapi apakah pakaian itu menyerap keringat atau enggak? Karena kita berada di negara tropis ya, jadi gampang terjadi dehidrasi. Oleh sebab itu pemain bola ya, apakah dia profesional, amatir atau hanya kebugaran harus siapkan minuman untuk mencegah dehidrasi. Nah kalau waktunya bagaimana dok? Ada orang yang berolahraga sepak bola pada pagi hari, ada juga yang malam hari. Apakah ada kriteria waktu yang pas gitu dok? Sebenarnya olahraga itu bukan soal waktunya, tapi tadi sekali lagi saya bilang, negara tropis sangat memungkinkan terjadi dehidrasi. Jadi pilihlah latihan-latihan pada waktu yang dingin. Kalau durasi dok? Durasi memang ada ya. Nanti jadi latihan begini, ada frekuensi ya. Frekuensi latihan misalnya selama paling bagus latihan 3-5 kali per minggu. Ya kan? Intensitas nadinya ada ya. Kemudian durasi itu ya paling lama 1,5 jam. Oke, jika lebih dari itu bagaimana dok? Apakah ada resiko atau apa gitu dok? Bagi orang tidak terlatih banyak masalah. Maka akan terjadi dehidrasi atau kecapean, baru nanti terjadi henti jantung. Ada beberapa cedera yang bisa terjadi di lapangan. Nah, biasanya apa saja itu, dok? Ya, cedera yang paling sering terjadi misalnya luka ya, luka lecet pada pemain bola ya. Yang agak berat misalnya ada kesleo ya, ankle sprain, ada yang otot hamstring yang ketarik ya. Bisa juga trauma kepala ya, trauma tulang belakang. Dan lebih parah lagi apabila terjadi cardiac arrest ya, henti jantung. Oke, baik. Nah, biasanya nih, dok, kalau seandainya terjadi ankle strain atau misalnya terkilir, dok, itu pertolongan pertamanya seperti apa dok kira-kira? Ya ini kalau pertolongan pertama itu berbeda akut ya. Ini saya ada beberapa atlet saya ini, Satria. Ini misalnya Satria ini dia dapat medali emas, ini atlet medali emas. Misalnya terjadi ankle sprain. Ankle sprain ini, coba kamu duduk ini, ya. Ya. Katakanlah ankle sprain di sini ya. Mungkin tadi dia jalan begini, ini. Nah, yang pertama kali kita adalah tes dia. Benar nggak ankle sprain-nya? Artinya ankle sprain itu ligamen yang sobek. Sekarang kita melihat apa benar nggak ligamen sobek apa enggak, atau hanya painkiller yang sakit aja ya. Maka kita tes ini nih. Kita tes seperti ini nih. Kita regangkan di sini. Ya, nih. Ini kalau misalnya ada sobek pasti dia kesakitan ini. Ya kan? Nah, kalau memang udah sakit di sini berarti ada terputusnya ligamen ini. Ini harus dikasih es.
Oke, Ya. kompres es ya, Dok, Kompres ya? es, jangan dimasas, jangan diurut, yang paling pantang. Ini caranya akut ya. Nah, akut itu 72 jam. Jadi cedera yang di bawah 72 jam tidak boleh diurut. Semua dikasih es, habis kasih es nanti baru kita kasih dia bandage supaya dia stabil ininya, kakinya gitu. Gitu. Oke, berarti pertolongan pertamanya mungkin saya bisa praktekin Iya, kembali silakan. ya, Dok, Ya, ya? silakan. Nah, Jadi ya, pertama-tama itu kita harus cek, ya, kita diagnosa. miringkan. Nah, diagnosa lah ya artinya. Ya, kita diagnosa, kita miringkan apakah Ketika dia sakit apa memang, enggak? ya, terjadi cedera atau tidak, seperti Ya, itu ya, Dok. Jika ya. kita miringkan seperti ini dari posisi lurus, Ya, kita miringkan seperti ini dan ternyata terasa sakit. sakit berarti ada sobek dan ligamen. Oke, baik. Nah, setelah itu maka kita fiksasi ya, Dok. Fiksasi. Kita kompres es Kita kompres dulu. es dulu. Setelah itu kita fiksasi menggunakan Elastis bandage-nya, elastis oke. bandage ya gitu. Kita Dan tidak fiksasi. boleh dimasas. Jadi begitu ya, Dok, caranya. Nah, terakhir, Dok, apa nih tipsnya supaya kita bisa terhindar dari cedera ankle ini, Dok? Yang pertama adalah penguatan otot-otot yang ada di kaki ini, di ankle ini, ya. Kemudian latihan dengan menggunakan sepatu yang benar, di lapangan yang benar juga, dan teknik latihan yang benar. Itulah dia bagaimana pertolongan pertama ketika kita mengalami cedera pada ankle atau terkilir. Saya Dr. Tengku Anissa bersama Dr. Junaidi untuk Hidup Sehat Plus.